mempersembahkan hidup kami kepadamu di akhir tahun ini, di bulan Natal yang indah dan mulia. Kami mau sekali lagi mencari Yesus. Engkau adalah Allah yang hidup, anak Allah yang tunggal. Kami mempersembahkan hidup kami, juga tahun yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Beri kami visi yang baru, tapi lebih dulu ya Tuhan, biar kami setia dengan PR yang lama. Tuhan, bumbui kami sekali lagi dengan kasih dari sorga. Sembunyikan hamba di balik salib Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus sampaikan sabdamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat bulan Natal. Dan menjelang akhir tahun ini, saya dapat pesan dari Tuhan. Khotbah saya sekarang ini di akhir pekan adalah sebuah pesan penutupan tahun persatuan dan akselerasi yang kita cetuskan di awal tahun 2020 ini. Yang kita tutup adalah temanya. Tetapi persatuan tidak pernah tutup buku, karena persatuan itu gaya hidup, itu urapan. Tapi ada satu rema yang kita bisa terima hari ini untuk kita melanjutkan hidup dalam kasih Yesus, dalam kasih persaudaraan. Kita buka sama-sama di Mazmur 133. Indahnya firman Tuhan itu begini. Mau dikhotbahkan berkali-kali dari perikop yang sama, selalu ada pesan Tuhan yang berbeda. Nah, pesan penutupan untuk the year of unity and acceleration ini sesuatu yang akan continue dalam hidup kita dan akan terus berdampak menjadikan keluarga kita harmoni dan kasih persaudaraan semakin menjadi-jadi. Saya berdoa supaya kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kemana? Ke hidup Anda dan ke hidup kita. Mazmur 133 judulnya persaudaraan yang rukun. Ayat 1-3 saya baca dulu. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat pertama, nyanyian ziarah Daud. Ini adalah lagu gubahan sang raja. Daud adalah seorang raja, nabi, imam sekaligus. Urapannya itu lengkap. Dan dia memang membutuhkan urapan begitu untuk mempersatukan bangsa Israel yang tercecer kemana-mana. Sejak zaman pemerintahan raja sebelumnya yaitu Saul, bangsa Israel berdosa kepada Tuhan, terjadi kekalahan. Dan waktu itu, waktu Mazmur ini dibikin, Daud berada di Hebron. Makanya ini Mazmur Hebron. Dia hendak mempersatukan setiap suku Israel yang tercerai-berai atau yang punya agenda sendiri-sendiri dari zaman hakim-hakim bahkan sebelum ada raja di antara mereka. Daud sedang menghadapi roh perpecahan. Bahkan belum dia mulai sebagai raja, 3 tahun pertama di Hebron, 7 tahun pertama lalu 33 tahun berikutnya di Yerusalem, tantangannya besar. Tapi Daud masuk ke masa jaya, karena hal pertama yang dia lakukan adalah minta urapan persatuan. Unity is the second closest thing to heaven on earth. Kalau kita mau betul-betul merasa kerasan dalam kehidupan ini, salah satu berkat terindah dari sorga yang kita bisa kecap dalam hidup ini adalah kerukunan. Dan kerukunan memang harus datang dengan harga yang dibayar. Tapi bayar harganya nggak seberapa dibandingkan dengan faedahnya atau ketika kita mengalami kerukunan itu dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Ketika kita mengalami damai sejahtera itu tiada duanya, tak ternilai harganya. Jadi kalau ada harga yang harus dibayar untuk kita hidup dalam persatuan, janganlah ragu untuk membayarnya. Mazmur Hebron ini luar biasa, nyanyian ziarah Daud. Dimulai dengan kata pertama, berikutnya adalah sungguh. Kalimatnya begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Dimulai dari kata sungguh. Sungguh di sini dalam bahasa Inggris dan aslinya adalah behold. Yang artinya lihatlah, jadi bukan hanya sekedar sungguh-sungguh, perhatikan ya, seperti ada suatu tekanan atau penekanan pada sebuah kalimat. Sungguhan loh ya, itu juga
Jadi sebenarnya setiap versi Alkitab itu saling melengkapi. Bahasa Indonesianya sungguhan ya. Jangan lupa bahasa Inggrisnya berkata behold, lihatlah. Persatuan itu sebenarnya perkara yang sangat susah, tapi jadi mudah kalau kita lihat tujuannya. Tergantung kita lihat apa. Kalau kita ngelihat kepentingan yang lebih besar, berdamai jadi masuk akal. Kalau kita lihat Tuhan mengampuni jadi mudah, karena kita sendiri sudah diampuni bukan? Dosa kita itu lebih hebat, lebih dahsyat daripada dosa orang lain sama kita. Ya, dosa orang lain sama kita, sedangkan kita sendiri orang berdosa, lumrah lah ya. Tapi kalau kita ini orang berdosa, dosa kepada Dia yang tidak pernah berdosa, dusta pun tidak ditemukan di mulutnya. Anak domba Allah yang disembelih karena kita. Saya rasa memaafkan jadi gampang. Gampang bukan berarti enteng atau tanpa harga dibayar. Mungkin menyakitkan, tetapi dibandingkan dengan apa yang Tuhan kerjakan dan berikan tidak seberapa. Jadi kita memperoleh kekuatan dalam batin kita dan jiwa kita untuk berkata, I forgive you. Kalau kita melihat kepentingan anak, suami istri bisa lebih harmoni. Demi anak, tapi juga nggak bagus sih, hanya demi anak melulu mereka sendiri hidup dalam penyangkalan. Enggak juga, karena itu suami istri kalau mau hidupnya itu living in harmony, mungkin mikirnya harus lebih panjang. Sang suami bisa mengasihi istrinya, bisa mengalah, nggak segala sesuatu diperkarakan, karena kasih menutupi banyak sekali kesalahan. Jadi nggak perlu segala sesuatu itu diutarakan, bukan berarti tidak ada kejujuran. Tapi hati-hatilah apa yang hatimu dan hatiku perkarakan hari ini. Kalau saya berpikiran demikian, istriku sudah menikah sama aku, dia harus happy, dia harus bahagia sebagai my spouse atau pasangan hidup saya. Dia suami juga satu, nggak ada alternatif atau opsi, saya harus membuat dia happy. Kalau saya bisa berpikir begitu, kayaknya saya bakalan drop hal-hal yang bisa berujung konflik yang tak perlu. Istri juga sama. Kalau kita mungkin melihat, kalau istrinya melihat suaminya itu sudah jadi suami yang baik lah. Nggak sempurna, dia tanggung jawab atas keluarga, setia apalagi. Nggak terlalu romantis atau bagaimana. Hal-hal yang membuat hatimu mengeluh atau menuntut lebih. Biasanya kalau kita behold, kalau kita bisa melihat, menghitung berkat. Kita bisa lihat bahwa Anda bisa lihat suami Anda itu sudah berusaha. Kayaknya ekspektasi Anda bisa lebih lumrah diturunkan dan berkata, thank you Lord for my husband. Gak jadi berantem, gak jadi cekcok. Apalagi membandingkan dengan suami orang lain. Jadi persatuan dalam rumah tangga mudah tercapai. Jikalau ada hati yang cincai. Bahasa Hokiannya gitu kan, hati yang murah. Bukan murahan, murah hati maksudnya. Yang mudah berkata, ya wis lah ya. Orang Surabaya katakan begitu atau ya sudahlah. Jadi sebenarnya persatuan itu nggak susah-susah banget. Gampang juga enggak. Tergantung relatif. Apa yang Anda dan saya lihat. Apa yang kita perjuangkan dan pertahankan. Dan apa yang kita relakan. Kalau kita bisa berpikiran demikian, kita lebih mudah ngalah kalau kita itu beholding heaven. Kalau yang kita lihat adalah sorga. Hidup ini sementara. Ya sudahlah, gak apa-apa. Gak perlu semua keadilan ku peroleh di sini. Tuhan yang menilai hati. Jadi kita bisa tenggang rasa, toleransi dengan sesama, bahkan hidup rukun bersama. Itu lebih memungkinkan kalau kita mikir bahwa hidup di dunia ini sementara. Jadi orang jangan terlalu perhitungan. Jangan terlalu teliti dengan kesalahan orang lain. Kalau perlu telitilah dengan kesalahan sendiri. It depends on what your heart beholds. Tergantung apa yang Anda dan saya lihat. Apa yang hatimu pandang. Persatuan jadi lebih gampang. Kalau kita punya tujuan yang tinggi. Atau tujuan yang sama. Itulah sebabnya dua orang punya perbedaan bisa sama-sama memperjuangkan. Karena yang mereka perjuangkan adalah visi yang satu. Jadi akhirnya perbedaan bisa jadi berkah. Bisa menjadi kekuatan untuk saling melengkapi. Jikalau kita bisa melihat kesamaan kita terletak pada sesuatu yang lebih tinggi, yaitu visi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Untuk memuridkan bangsa-bangsa. Gereja-gereja bisa bersatu. Hamba-hamba Tuhan pula. Namun demikian, persatuan tidak selalu disambut sebelah tangan.
Itulah sebabnya persatuan selalu ada dua dimensi. Satu, dimensi minimalis. Yang satu lagi dimensi yang lebih realistis. Dimensi yang dalam kehidupan kenyataan. Dimensi yang maksimal, yaitu kejadian. Persatuan itu bukan acara. Persatuan itu sifat. Kita baca berikutnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Alangkah baiknya, dimensi ke-1, minimalis itu. Dan alangkah indahnya, ini yang berikutnya adalah dalam realita. Persatuan itu gak selalu disambut sebelah tangan. Paulus pun berkata, jikalau bergantung pada dirimu, usahakan hidup damai dengan semua orang. Meskipun demikian, Paulus pun mengalami hal-hal yang tidak sempurna dalam hal persatuan. Paulus melihat ada yang namanya Alexander, pembuat berhala itu. Ada orang-orang yang dia catat dalam surat-suratnya, si ini meninggalkannya dan sebagainya. Persatuan tidak selalu bertepuk tangan. Karena itu persatuan dalam level yang paling dasar adalah orang yang baik hati. Sungguh alangkah baiknya. Hati kita itu harus baik. Baik itu adalah buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus adalah kebaikan, salah satunya dari 9 yang disebut di dalam surat Paulus. Apapun terjadi di hidup kita, hati kita jangan pernah benci dengan sesama atau dengan siapapun juga. Karena persatuan tidak dimulai dari diri orang lain, persatuan dimulai dari dirimu dan dari diriku. Tidak bergantung suami Anda atau istri Anda atau rekan Anda. Tidak tergantung dengan saudara Anda, tidak tergantung dengan tetangga. Selalu dimulai dengan dirimu. Persatuan itu benih. Itulah unity. Kalau tergantung pada kita, berusahalah berdamai dengan semua orang. Meskipun tidak selalu bergantung dengan kita masalahnya. Yang pasti ya, kita harus tegas. Persatuan itu bukan berarti nice ke semua orang. Ya, persatuan juga bukan berarti selalu agree. Selalu kita itu sepakat dengan semua orang yang ada di sekeliling kita. Wah, kalau begitu kan kita jadi bunglon nantinya. Saya sih membuat suatu ketegasan. Kalau ada orang memberikan pengaruh buruk pada hidup saya harus jauhi. Saya nggak bisa bersatu dengan orang itu. Atau menjadi pasangan yang sepadan, memikul kuk yang sama dengan orang yang tidak beriman atau yang pura-pura beriman. Atau saudara palsu. Yang pasti kita diberikan warning atau diberikan satu batasan oleh Tuhan di Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-1. Yaitu kita tidak boleh berdiri menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan di jalan orang berdosa. Tidak berjalan dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada orang-orang yang harus kita hindari. Ada juga kadang-kadang bukan pilihan kita harus berkata cukup di sini atau cukup sudah. Persatuan tidak selalu terjadi dalam realita, tetapi apapun terjadi sekalipun Anda harus berpisah dengan pencemooh, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak berlari dengan nasihat orang fasik, Anda harus jauhi, Anda harus tegas dengan beberapa orang, Anda harus secara terang-terangan berkata, I don't agree with you. Tapi bagaimanapun juga, Alkitab mengatakan sungguh alangkah baiknya, apapun di objection atau kalau di dalam hati kita ada keberatan, apapun alasan, hati kita tidak boleh benci. Karena kebencian itu bukan buah roh. Kalau tidak bisa terjadi persatuan, hati tetap harus diisi dengan kasih. Sungguh alangkah baiknya itu merujuk kepada seseorang, kepada kita satu persatu. Sebelum bonding terjadi, setiap orang mempertanggungjawabkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa suatu hari kelak. Bagaimana kita menjaga hati dengan segala waspada. Sungguh alangkah baiknya. Yang Tuhan cari bukan persatuan dulu di dalam realita. Tuhan cari orang yang baik. Jadi gak ada salahnya jadi orang yang baik. Tidak seperti hari ini. Orang yang jahat itu yang keren, yang dipuja oleh dunia. No. Tetaplah bangga menjadi orang yang baik hati. Jagalah kebaikan Tuhan di dalam diri. Apapun yang terjadi sekalipun di depanmu pencemooh. Sekalipun di depan Anda adalah orang berdosa. Sekalipun ada orang-orang fasik
yang merugikan Anda, sekalipun Anda tidak bisa bersatu, berjalan atau duduk bersama dengan mereka, hatimu jangan benci mereka. Karena Alkitab mengatakan persatuan di titik benih minimalis adalah sungguh alangkah baiknya Tuhan mencari orang benar dan Tuhan cari orang baik. Kita harus tegas. Kita harus tegas dengan seseorang. Saya punya pengalaman-pengalaman di mana saya diperhadapkan dengan orang-orang yang menyangkali Yesus adalah Tuhan padahal mengaku dirinya Kristen. Saya menolak untuk disebut saudara seiman oleh mereka. Saya berkata tidak, Yesus yang kau percayai bukan Yesusku, sebab Yesusku pencipta. Sedangkan kau punya teori yang salah, tidak sesuai dengan firman Allah. Tapi saya tidak benci mereka, saya doakan. Tapi saya tidak mau berjabat tangan dengan mereka istilahnya. Bukan hanya secara harafiah, tetapi dalam hati saya tidak mau fellowship atau bersekutu dengan mereka. Saya tidak akan duduk dalam kumpulan orang-orang yang mencemooh Yesus Tuhan. Saya akan injili, saya akan jangkau, saya akan doakan. Tapi saya tidak akan berteman. Bukan berarti saya nggak bersatu. Bukan berarti saya itu bernafas perceraian. Atau memecah belah, tidak. Saya punya prinsip jadi orang. Tapi Tuhan tahu. Sungguh alangkah baiknya itu Tuhan tahu hatiku dalam hal ini benar. Hatiku tidak menyalahi siapa-siapa, tidak menyalahi Tuhanku terutama. Dan Tuhan tahu saya lakukan apa yang perlu. Asal di hati saya Tuhan dapatkan kebaikan, bahwa saya tidak hidup dalam kegelapan dan dalam kebencian. Maka persatuan akan terjadi kemudian hari. Tuhan sediakan orang-orang yang sepakat dengan kita, yang sehati, sepikiran. Orang-orang yang setujuan dengan kita. Nah itu masuk kepada dimensi berikutnya, sungguh alangkah indahnya. Kalau baik itu bicara tentang hati, indah itu pemandangan di permukaan. Terjadi dalam realita, persatuan-persatuan atau bonding-bonding yang diciptakan. Usahakan. Jikalau itu bergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Dan persatuan itu disebut baik, karena itu adalah kehendak Tuhan. Ada banyak hal di hidup ini yang baik gak tentu indah, ya kan? Contohnya yang baik juga gak tentu nikmat. Minum obat. Itu puyer, pahit sekali. Anak kecil gak suka, harus kasih gula-gula. Padahal itu baik untuk dia, sebab dia lagi sakit. Itu kesembuhan. Baik tapi gak nikmat. Yang nikmat gak tentu baik. Makanan yang kolesterolan. Makanan yang berlemak, itu enak. Jerohan katakan, misalkan. Lalu yang gula-gula, yang buat gigi rontok semua bagi anak kecil. Yang buat diabetes segala. Tapi persatuan itu is always right with God. It's always right. Meskipun kita harus mengerti kepada siapa kita mempersatukan diri, dengan siapa kita fellowship. Namun demikian, persatuan jikalau digunakan dengan benar, selalu baik nan indah. Indah dan baik itu hanya persatuan. Kalau di hidup ini ada yang baik gak tentu indah, sekali lagi saya katakan. Atau yang indah gak tentu baik, persatuan always indah dan baik di mata Tuhan. It's always right untuk suami istri saling mengampuni, untuk suami istri saling menerima, untuk suami istri saling mendorong, saling menguatkan, untuk bersatu. It's always right. It's always right. Hati Bapak kembali ke anak, Maleaki katakan, itu kalimat-kalimat terakhir yang menutup perjanjian lama, setelah itu baru perjanjian baru. It's always right untuk hati anak kembali ke Bapak. It's always right. Untuk dalam gereja kita itu mending broken relationship atau kita itu memperbaiki hubungan yang rusak. It's always right before God. Karena itu usahakan. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, tidak selalu sekali lagi persatuan itu bertepuk dua tangan. Kadang-kadang bertepuk sebelah tangan. Kalau sampai in case of, jaga-jaga jika persatuanmu bertepuk sebelah tangan, shalommu harus kembali pada dirimu. Damailah di hatimu sekalipun orang itu belum berubah. Sekalipun orang itu memperlakukan Anda tidak adil, sekalipun Anda difitnah. Sekalipun orang tersebut tidak dalam halaman yang sama dengan Anda soal Tuhan Yesus. Saya tidak harus bersatu bahkan dengan keluarga kalau keluarga menyembah berhala, bukan? Karena barang siapa mencintai ayah ibunya melebihi aku, dia tidak layak untuk aku, kata Tuhan Yesus. Jikalau bertepuk sebelah tangan, shalom harus kembali ke dirimu.
Sungguh alangkah baiknya jikalau kurang indah. Sungguh alangkah baiknya jikalau tidak ada indahnya. Harus kembali kepada Anda. Menjadi pendoa yang mendoakan orang-orang yang melawan Tuhan atau yang melawan dirimu. Meskipun Anda berada di pihak yang benar. Jikalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Meskipun demikian, jangan minta Tuhan melawan mereka. Berdoalah bagi mereka. Berdoalah bagi musuh-musuhmu. Berkatilah dan jangan mengutuki. Berkatilah orang yang mengutuki. Dengan demikian kau memberikan bara api di atas kepalanya. Sehingga ketika Tuhan melawat mereka suatu hari, mereka akan mengaku dan berkata, Tuhan besertamu dan Tuhan itu baik. Jikalau bertepuk sebelah tangan, biarkan anginnya, angin shalom itu masuk ke hatimu. Sungguh alangkah baiknya tetap memilih. Choose today to be a good-hearted person. Tetap memilih hari untuk menjadi seorang yang baik hatinya. Karena itu tidak ada kekalahan bagi orang yang bersatu. It's always right and good. It's always good and right. Gak ada goresan-goresan, kerut-kerut wajah, menuanya pun pelan-pelan. Karena tidak ada stres yang berlebih. Bagi orang-orang yang hidupnya dalam molekul terkecil persatuan sungguh alangkah baiknya, orang seperti itu, kerutan wajahnya itu bukan kerutan depresi. Tetapi kematangan usia. Rambut putihnya pun putihnya bukan karena stres tanpa Tuhan. Tapi kemungkinan yang namanya ubanan itu hikmat saja. Itu rambut bijaksana yang membuat Tuhan harus menggendong dia. Always choose to be a good-hearted person. Selalu memilih untuk menjadi seorang anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, men and women of God, pria dan wanitanya Allah yang hatinya baik dan mulia. Jikalau luarnya kurang indah, tapi alangkah indahnya kalau luarnya juga indah. Selalu yang luar menyusul dalam. Janganlah kita jadi orang yang diombang-ambing angin, dalam ini tergantung luar. Jangan. Orang begitu tuh tergantung sikon. Dia punya hubungan dengan Tuhan pun mudah goyah. Jadilah orang yang berprinsip kuat. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata diam bersama dengan rukun ini dahsyat. Mengapa? Karena lebih gampang bersatu jikalau jauh. Persatuan kalau sekedar hanyalah acara saja itu hanyalah sifatnya basa-basi. Ya boleh sih daripada nggak ada sama sekali. Tapi persatuan sesungguhnya itu dengan orang yang Anda temui setiap hari. Karena itu kalau kita mau bicara tentang persatuan, mau praktekkan Mazmur 133, praktekkan dengan orang yang sering bukan orang yang jarang. Apabila saudara-saudara, kata saudara sana adalah siblings, kata saudara sana adalah family atau keluarga, kata di sebelah saudara di sana adalah kolega. Orang-orang yang kita jumpa bukan yang berpapasan di tempat umum mana, tapi orang-orang yang kita kenal namanya, bahkan tahu nomor teleponnya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, kata diam bersama dengan rukun, kata diam itu artinya dwell. Seperti Yohanes 15, Tuhan ajari kita kerasan seperti carang anggur pada pokok-pokok anggurnya. Jikalau kamu diam di dalam aku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja kuberikan padamu. Kata diam itu dwell. Jadi ini bukan karena mereka diam tinggal bersama itu, karena kecocokan. Karena orang yang paling cocok di dunia aja bisa cekcok. Ayat ini apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, kalau mereka masih bisa rukun dan diam bersama dengan bakat, dengan perbedaan, dengan kelebihan kekurangan mereka. Awal mulanya bukan saling melengkapi, tapi besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia seperti punya segudang seniman, sama-sama dikumpulkan dalam satu classroom. Susah itu. Pemusik aja kumpulkan jadi satu aja, masing-masing mau menonjol sendiri kalau tidak punya kedewasaan rohani. Seniman semuanya coba, ambil singa-singa jantan semuanya di Afrika, masukkan satu kandang, itu cabik-cabikan. Apalagi kalau kasih satu betinanya di situ, rebutan. Tuhan itu tahu bahwa kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, namun kita semua istimewa atau spesial dan unik masing-masingnya. Dan kalau kita ditaruh di satu tempat, apalagi orang-orang berpengaruh, apalagi orang-orang yang bisa, orang-orang yang merasa dirinya hebat, nggak gampang.
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, kualitas itu bagus, tapi kualitas dan kualitas bertemu, kualitas semuanya dikumpulin jadi satu. Menjadi komunitas. Untuk kualitas menjadi komunitas, disitulah persatuan. Di situ harus ada visi yang lebih tinggi, sungguh alangkah baiknya. Behold, I see something, therefore unity must be achieved. Aku melihat sesuatu lebih tinggi, makanya persatuan harus kita capai dulu. I want to see Jesus face to face.